satunya akan beliau presentasikan pada siang hari ini. Kemudian selain menganalisis Boso Walikan Malangan, Ibu Rensi juga tertarik dalam bidang morfosintaksis misalnya, kemudian juga sampai penerjemahan. Jadi cukup kompleks pengetahuan Ibu Rensi di dunia linguistik ini. Kemudian untuk pengalaman bekerja, Ibu Rensi sudah mengambil postdoktoral dan sebagai research fellow di Leiden University. Kemudian selain itu beliau pernah juga menjadi tutor di Leiden dan mengajar undergraduate course tentang describing a non-Western language. Kemudian untuk saat ini Ibu Rensi masih menjadi peer review di Lingua Cultura Journal, Bina Nusantara University, kemudian juga menjadi associate editor untuk Teflin. Bapak Ibu, sangat panjang biografi atau CV dari Ibu Rensi ini. Mungkin perkenalannya cukup demikian. Jika ada hal yang masih menarik Bapak Ibu tentang pengetahuan atau bidang ilmu Ibu Rensi, mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Baik, Ibu Rensi, saya silakan Ibu untuk hari ini mengisi kelas daring Linguistik MLI, temanya sosiolinguistik, tetapi secara khusus Ibu Rensi akan berbicara tentang Wolak-Walike Zaman, Exploring Contemporary Walikan in Public Space. Ibu Rensi, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Ani. Selamat siang, salam kenal Bapak Ibu, teman-teman masyarakat linguistik Indonesia. Terima kasih banyak sudah mempercayai saya untuk bisa hadir di sini dan juga membagikan sedikit materi tentang sosiolinguistik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ani bahwa saya akan berbicara tentang sosiolinguistik dan itu tentang walian. Tapi sebenarnya saya mau membawa Bapak Ibu ke diskusi sosiolinguistik di perkotaan secara lebih general terlebih dahulu ya. Ini kira-kira waktunya berapa ya, Bu Ani? Saya bisa share materinya. Kita punya waktu sampai pukul 3, Ibu Rensi mungkin bisa memberikan materi sekitar 45 menit begitu. Nanti Baik. kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini saya akan coba share materi saya. Ya, jadi judul lebih lebih spesifiknya adalah Sociolinguistics in Urban Area. Jadi sosiolinguistik yang dilakukan di daerah perkotaan gitu. Sebelumnya mungkin kita harus membahas dulu tentang penelitian sosiolinguistik di masa-masa lampau yang terdahulu. Itu bentuk penelitian sosiolinguistik itu seperti apa sih? Apakah sama dengan penelitian sosiolinguistik yang sekarang ini yang sedang trendy begitu? Kalau di zaman tahun 1960-an atau sebelum 1960-an ya, kebanyakan sosiolinguis itu tertarik dengan yang namanya dialektologi regional. Jadi membahas dialek yang ada di suatu daerah tertentu. Jadi sangat regional sekali fokusnya. Misalnya mereka melihat bahasa-bahasa lokal yang ada di Cina, di Inggris, dan juga di Prancis, karena di situ selain bahasa standar yang digunakan, ada juga bahasa-bahasa lokal. Nah, bahasa-bahasa itu kemudian dideskripsikan, didokumentasikan sedemikian rupa dengan pendekatan-pendekatan sosiolinguistik pada masa itu. Nah, fenomena bahasa di perkotaan itu kurang laku ya, karena ada banyak sekali pembatasan. Jadi kalau meneliti ini itu kurang baik begitu katanya, karena
profil penutur bahasa ya pada masa itu yang yang sering diteliti itu adalah norm atau non-mobile, older, rural, male ya, karena mereka tinggal di suatu tempat itu dalam waktu yang lama. Jadi syarat untuk menjadi subjek sebuah penelitian sosiolinguistik di masa lalu itu adalah norm, non-mobile, older, rural, male. Jadi orang laki-laki yang tinggal di desa dan usianya sedikit tua, senior gitu ya, dan tidak pernah kemana-mana. Karena nantinya tuturan bahasa yang mereka hasilkan itu akan bisa merepresentasikan bagaimana bahasa asli di tempat itu digunakan. Gitu. Jadi dengan adanya petunjuk yang seperti ini ya, syarat yang seperti ini, penutur bahasa yang tinggal di perkotaan itu dianggap tidak penting karena mereka sangat mobile ya. Jadi mobilitas masyarakat perkotaan itu dipandang tidak cocok dalam teori-teori gelombang pertama dan kedua sosiolinguistik. Ya, kalau gelombang pertama itu kan tertarik dengan stratifikasi sosioekonomik dalam sebuah masyarakat linguistik, dan kemudian gelombang yang kedua itu lebih menggunakan metode etnografi. Nah, pada masa sebelum tahun 1960-an yang dilihat itu adalah tuturan-tuturan yang mereka anggap asli begitu ya, belum tercampur. Jadi penutur-penuturnya bukan orang-orang yang sudah pergi dari daerah asal mereka. Nah, di masa lalu sosiolinguistik seperti itu. Kalau di masa sekarang apakah seperti itu ya? Tampaknya sekarang sudah mulai bergeser. Kita akan lihat sebentar. Oke. Sekarang ini ya, kita mulai masuk ke penelitian sosiolinguistik masa kini di perkotaan. Seperti apa? Apakah wajahnya masih tetap sama atau berbeda begitu? Kenapa sih perkotaan itu menarik ya? Ibu Rensi, maaf, Ya? screen-nya hilang, Oh, salindianya screen-nya tidak hilang ya? terlihat lagi. Ya. Oh, oke, sebentar. Kayaknya tadi tertutup. Saya share lagi ya. Oke, masih ada ya? Oke, kenapa sih sekarang perkotaan gitu ya? Kenapa sekarang bergeser? Kalau dulu sosiolinguis itu suka melihat apa yang terjadi di daerah pedesaan yang belum tersentuh, belum ada mobilitas masyarakat yang sederas sekarang. Nah, sekarang minatnya ke perkotaan. Itu kenapa? Ini berkaitan dengan tatanan dan pandangan terhadap dunia yang semakin lama itu semakin berubah. Jadi orang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain itu sudah merupakan hal yang umum ya. Jadi mereka wajar-wajar aja untuk memiliki identitas lebih dari satu. Jadi identitas awal mungkin adalah identitas dari tempat di mana mereka lahir, terkait dengan keluarga, tempat di mana mereka dibesarkan. Tapi kemudian setelah mereka pindah ke kota atau ke tempat yang lebih metropolis, ternyata mereka juga memiliki identitas dan juga sense of belonging atau rasa memiliki di tempat yang baru itu juga, dan identitas itu saling tumpang tindih begitu ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang baru begitu. Jadi para sosiolinguis berpikir bahwa harus ada pendekatan dan juga teori-teori kebahasaan baru yang dikembangkan untuk meneliti fenomena ini. Oke, kalau di masa tradisional misalnya ya, itu sosiolinguisnya tertarik dengan variasi bahasa antar penutur. Jadi inter and intra-speaker language variation. Jadi variasi bahasa jadi antara penutur satu dan penutur yang lain dilihat dari status sosialnya atau dilihat dari usia mereka atau dilihat dari gender masing-masing ya, jenis kelamin para penutur itu. Secara tradisional mungkin ketika kita ingin menganalisa suatu fenomena kebahasaan itu menggunakan yang seperti ini begitu. Tapi kalau yang sekarang itu kita lebih melihat strategi masing-masing penutur
untuk mengekspresikan identitas dan kemampuan bahasa mereka pada situasi-situasi yang berbeda gitu. Jadi fokusnya mulai berbeda ya. Ini entah kenapa kalau saya share itu nggak bisa ke screen berikutnya. Oke. Oke, tadi saya bicara tentang fokus penelitian sosiolinguistik di masa kini. Jadi melihat strategi masing-masing penutur. Nah, situasi di perkotaan itu bisa dibayangkan seperti sebuah melting pot atau sebuah kuali peleburan begitu ya, di mana ada banyak orang yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan juga latar belakang bahasa. Kemudian mereka saling berinteraksi. Nah, interaksi-interaksi ini itu rupanya sangat menarik sekali karena mereka bisa menimbulkan sebuah gaya bahasa yang baru gitu. Jadi dalam sosiolinguistik perkotaan itu kita harus melihat situasi perkotaan itu dari perspektif yang sangat berbeda karena di sana ada banyak sekali gaya bahasa yang sangat beragam dan itu berasal dari masing-masing penduduknya yang berasal dari berbagai latar belakang. Mungkin sebentar ya, saya coba dengan cara yang lain. Oke, ini adalah salah satu contoh di Singapura. Itu adalah sebuah melting pot yang sempurna ya. Jadi seperti ini bentuknya. Sampai ada seorang Nah, itu adalah contoh nenek-nenek tua itu tadi, usianya 83 tahun. Nah, beliau itu salah satu contoh bagaimana sebuah individu, seorang penutur itu bisa terbentuk identitasnya dari interaksi dengan orang-orang yang berbeda di sekelilingnya. Jadi mungkin bisa kita lihat lagi, mungkin saya putar agak sedikit lebih lama ya. Halo, 我個名叫做 Madam Rasamal， 我個項目名叫做 Antiros， 我今年13歲。入邊我咩話我都識得講，地少嘅我係曉飛，福建嘅我係曉講。Ya, jadi Antiros itu adalah citizen dari Singapura yang berusia sekitar 83 tahun dan beliau itu punya keturunan Tamil sebenarnya, tapi ibunya adalah orang Hokkien. Nah, yang di dalam video tadi itu kita melihat Antirus itu berbicara dalam bahasa Hokkien yang sangat lancar sekali, walaupun kalau kita melihat figur beliau ya, itu lebih seperti orang India atau orang Tamil, jadi memakai bindi, kemudian memakai sari, tapi ketika beliau berbicara, itu apa yang keluar dari mulutnya itu
seperti orang-orang Chinese atau orang-orang Hokkien gitu ya. Jadi di situ sebuah contoh yang sangat menarik kalau menurut saya, multiculturalism dan juga multilingualism itu saling bercampur begitu ya, terjadi di sebuah negara seperti Singapura. Nah, ini adalah kajian atau objek-objek bahasa yang sangat menarik bagi sosiolinguis masa kini, begitu. Dalam sesi kali ini, saya akan berbicara tentang berbagai tema dalam penelitian sosiolinguistik urban. Yang pertama adalah Sociolinguistics of Globalization atau sosiolinguistik tentang globalisasi, kemudian Youth Language and Identity atau bahasa anak muda dan juga identitasnya, dan Landscape Linguistik atau Linguistic Landscape. Nah, memang nanti akan menyentuh sedikit tentang penelitian yang sudah saya lakukan sebelumnya, itu utamanya terkait dengan Basa Walian Malangan atau bahasa balik yang ada di Kota Malang. Tapi sebelumnya kita mulai dengan Sociolinguistics of Globalization, ya, atau mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah sosiolinguistik tentang globalisasi. Ini adalah teori yang dibawakan oleh Jan Blumart itu di Tilburg, ya, tadi sempat disebutkan oleh Bu Ani bahwa saya sempat menempuh short course begitu di Tilburg, itu sebenarnya bersama dengan Pak Udin, ya, salah satu pengurus MLI. Nanti mungkin Pak Nazarudin bisa juga memberikan tambahan begitu kalau mungkin saya kurang. Jadi menurut Jan Blumart, dunia ini itu sekarang ibaratnya adalah desa. Memang banyak orang yang bilang bahwa dunia itu sekarang sudah semacam melebur menjadi satu. Tapi bukan hanya satu desa, kita harus melihatnya seperti sebuah desa yang saling berjejaring. Jadi ada jaringan-jaringannya, itu termasuk juga perkotaan, perkampungan, perumahan, dan mereka itu terhubung dalam suatu ikatan simbolis material yang pergerakannya tidak terduga. Jadi itu kalau ungkapan dalam bahasa Inggrisnya, the world is a global village, gitu ya. Nah, sosiolinguistik ini harus berkembang juga sesuai dengan apa yang sekarang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kita memerlukan kosakata, istilah-istilah, dan juga metafora baru yang bisa menjelaskan proses dan fenomena yang semakin ke sini, itu ya, arahnya semakin berkembang ke globalisasi. Penjelasan-penjelasan sosiolinguistik yang sifatnya statis itu harus mulai ditinggalkan dan kita harus bisa mengadopsi pendekatan-pendekatan yang lebih mobile. Ini nggak tahu kenapa screen sharing-nya oke. Masih seperti itu. Mungkin gini aja ya. Oke. Ini kayaknya kalau saya ngomong terlalu lama terus dia nggak mau muter lagi. Ini ya, istilah-istilah baru dalam sociolinguistics of globalization. Ada yang namanya super diversity. Super diversity itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana, ini masih bisa melihat ya slide saya? Masih bisa. Maaf, masih ya. bisa, oke. Jadi dalam super diversity itu dijelaskan bagaimana masyarakat imigran itu menetap di tempat baru, tapi mereka tetap membawa bahasa dan budaya mereka. Jadi misalnya begini, kalau di Belanda itu banyak sekali masyarakat imigran atau komunitas-komunitas imigran yang berasal dari negara-negara sekitar atau bahkan negara-negara yang agak jauh ya terkait dengan kolonialisasi dan lain sebagainya. Jadi ada komunitas masyarakat Turki, komunitas masyarakat dari Maroko,
dan juga dari Indonesia. Itu salah satu diaspora Indonesia yang terbesar ada di Belanda ya. Ketika mereka datang ke negara Belanda, mereka menetap di sana, tapi tentunya mereka membawa bahasa dan budaya mereka masing-masing. Nah, generasi pertama yang datang itu kemudian mengajarkan bahasa dan budaya mereka terhadap generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, generasi-generasi turunan ini kan kemudian bersekolah di sana, kemudian berteman dengan orang-orang di sana, atau mungkin menikah juga dengan orang Belanda. Nah, ketika mereka berinteraksi dalam sebuah melting pot ya, kita anggap aja Belanda itu sebagai sebuah melting pot. Nah, itu muncul kemudian bahasa-bahasa dan budaya-budaya yang saling tercampur baur gitu. Nah, fenomena ini oleh Jan Blumart dijelaskan sebagai sebuah super diversity begitu. Kalau di Indonesia dulu kami sempat mencoba membandingkannya apakah super diversity yang dimaksud dengan Jan Blumart ini, karena kan beliau asalnya dari Belanda ya. Jadi dunia yang beliau lihat itu yang super diverse itu adalah dunia Eropa Barat. Apakah itu teraplikasikan juga dengan dunia di Indonesia? Saya kurang tahu. Mungkin kalau di Jakarta situasinya bisa kita sebut sebagai super diverse, tapi kalau di daerah-daerah lain di Indonesia mungkin belum ada terlalu banyak yang namanya super diversity ini. Gitu. Kemudian hal yang kedua itu adalah multilingual repertoire atau repertoire bahasa yang multilingual gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan kemampuan berbicara dan membaca masyarakat imigran yang memproyeksikan perjalanan hidup mereka yang terfragmentasi. Jadi kemampuan bahasa mereka, kemampuan mereka untuk berbicara dan juga membaca, kemampuan literasi ya, itu bisa dibilang fragmented atau terfragmentasi. Jadi ada snapshot atau cuplikan-cuplikan perjalanan hidup mereka yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan juga cara pandang mereka. Contohnya kalau seseorang itu tinggal di Belanda, negaranya sudah modern, tapi orang itu dulunya berasal dari sebuah desa di Afrika Utara, maka bisa dipastikan bahwa repertoar multilingual mereka itu berbeda dengan orang-orang Belanda pada umumnya, karena mereka punya kenangan-kenangan, punya pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan ketika mereka masih tinggal di desa yang kecil di Afrika Utara tersebut. Begitu. Jadi kemampuan masyarakat imigran itu bisa dikatakan lebih terfragmentasi begitu. Nah, ada juga istilah yang namanya stratified distribution atau distribusi terstratifikasi ya. Ini agak rumit istilahnya. Tapi ini maksudnya adalah bahwa nilai suatu bahasa itu bisa berbeda-beda tergantung dengan situasinya, apalagi kalau di konteks masyarakat global. Jadi gini, kalau misalnya orang itu tinggal di Belanda, kemudian dia berasal dari Turki, gitu ya. Jadi dia bisa bahasa Turki, terus karena tinggal di Belanda dan juga sekolah di sana, akhirnya bisa bahasa Belanda yang standar. Nah, bahasa Belanda itu memiliki nilai yang lebih tinggi secara ekonomis dan secara sosial. Karena kalau orang itu bisa bahasa Belanda, maka kemudian dia bisa melamar pekerjaan yang kantoran gitu. Sementara bahasa Turki tidak memiliki nilai yang setinggi bahasa Belanda karena tidak digunakan di konteks pendidikan atau di konteks pekerjaan. Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh istilah-istilah baru yang muncul dalam kajian Sociolinguistics of Globalization. Gitu. Menurut saya ini cukup menarik karena kalau kita melihat contoh-contoh di sekeliling kita itu terkadang bisa dijelaskan dengan istilah-istilah baru ini. Ini contoh di Jan Blumart juga bisa saya tunjukkan. Ini ada semacam poster begitu ya. Posternya itu tulisannya Scratch and Win with MoneyGram. Win 500 euro. Jadi ini tertulis dalam bahasa Inggris
tapi bahasa Inggrisnya itu tidak sempurna. Jadi ada sedikit kesalahan-kesalahan grammar dan juga ada sedikit struktur yang mungkin kalau native speaker itu tidak akan menghasilkan struktur seperti itu. Misalnya ini, when your send amount back, gitu. Nah, tulisan ini ditujukan pada komunitas imigran yang bertujuan untuk membantu mereka mengirimkan uang yang mereka dapatkan di kota besar tersebut dan mungkin untuk dikirimkan ke keluarga mereka di desa asalnya atau di negara asalnya, gitu ya. Nah, pilihan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi ini menjadi sangat menarik. Kenapa pilihan bahasanya bahasa Inggris? Mungkin bisa karena imigran-imigran itu berasal dari berbagai negara. Jadi satu-satunya bahasa di mana mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain adalah bahasa Inggris. Karena itu kemudian iklan ini menggunakan bahasa Inggris walaupun bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa Inggris yang sempurna. Kalau di gambar yang selanjutnya, ini ditulis oleh kayak counter penukar uang gitu yang punya orang Albania. Ini gambar-gambar ini saya ambil dari bukunya Jan Blumart ya di tahun 2010 tentang Social Linguistics of Globalization. Dan pesan ini atau tulisannya itu menjadi sangat menarik karena yang digunakan adalah bahasa Belanda, tapi bukan bahasa Belanda yang sempurna juga. Nah, hal ini dianalisa kemudian diartikan bahwa komunitas orang-orang Albania itu sudah mulai mempelajari bahasa Belanda, tapi belum sempurna. Jadi ada proses yang tercermin di situ, gitu. Nah, ini contoh lagi, masih dari Jan Blumart tentang Social Linguistics of Globalization. Salah satu cara untuk kita menganalisa data yang berkaitan dengan orang-orang yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah sebuah toko coklat. Toko coklat di Tokyo. Jadi upmarket department store in central Tokyo. Jadi di Tokyo, di pusatnya, itu ada mall, dan di mall itu ada toko ini. Nina's Derrière. Nah, Derrière ini adalah kata dalam bahasa Prancis yang sebenarnya artinya itu kurang baik. Artinya adalah pantat. Nah, tapi ini tokonya menjual coklat gitu ya. Kemudian kata Derrière itu ditulis di situ dengan gaya tulisan yang chic atau yang gaul, seakan-akan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Jadi Nina's Derrière mungkin sebenarnya kalau orang ngerti bahasa Perancis artinya adalah pantatnya Nina. Tapi ini digunakan sebagai nama toko coklat. Nah, kemudian Jan Blumart menulis sebuah renungan yang cukup panjang setelah dia melihat tulisan ini. Nah, renungannya itu bisa disimak di sini ya. Jadi, kenapa dia itu merasa bahwa ini adalah suatu fenomena yang sangat menarik ya. Satu kata yang berasal dari sebuah bahasa Eropa, itu kemudian dipakai di sebuah toko yang jauh dari tempat asalnya, yaitu di negara Asia Timur, di Jepang, kemudian diberi konotasi baru. Nah, dia kemudian bertanya-tanya, apakah orang Jepang itu tidak masalah gitu ya mengkonsumsi produk yang diberi nama seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kajian dari Social Linguistics of Globalization. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, kalau kita melihat sociolinguistik di perkotaan, ada juga fenomena youth language and identity. Jadi bahasa anak-anak muda dan juga identitas anak-anak muda yang kemudian menjadi sangat menarik untuk dikaji secara sosiolinguistis. Nah,
Ini akan saya bagi dulu definisi dari youth language atau bahasa anak-anak muda. Youth language ini adalah sebuah register spesifik yang berkembang di kalangan anak muda pada setting perkotaan dan dia itu ditandai dengan adanya strategi manipulasi linguistik sehingga register ini nampak sangat berbeda dari bahasa asalnya. Jadi ragam bahasa informal, tapi di dalamnya itu ada banyak manipulasi linguistik sehingga nantinya bentuknya itu jadi sangat berbeda. Nah, ada juga yang lebih suka menggunakan istilah contemporary urban vernacular daripada youth language ya. Karena kalau youth language itu seolah-olah bahasa itu hanya digunakan oleh anak muda. Padahal sebenarnya ketika bahasa anak muda itu semakin berkembang, penuturnya kan juga semakin bertambah usianya. Jadi mereka tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak muda, tapi mereka masih mengerti ragam bahasa informal yang gaul atau yang khusus untuk anak muda itu. Jadi kemudian diciptakan istilah baru, yaitu contemporary urban vernacular atau urban language. Jadi ini lebih lebih bisa mencakup definisi bahwa bahasa itu digunakan oleh anak muda, tapi kemudian kalau anak mudanya semakin bertambah usianya, maka ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi bukan berhenti di sebuah sebuah kelompok usia tertentu. Jadi ini ya sebuah variasi bahasa yang bermula ketika penuturnya masih muda tapi masih berlanjut seiring dengan bertambahnya usia penutur tersebut. Oke, yang mau saya bahas itu adalah sebuah bahasa urban, sebuah bahasa perkotaan yang sesuai dengan definisi yang tadi yang baru saya sampaikan itu, dan digunakan di tempat kelahiran saya, di sebuah kota yang namanya Kota Malang. Ya, Kota Malang ini ada di ujung timur Pulau Jawa. Di sini lokasinya, jadi ini Malang, kemudian Malang itu tidak terlalu jauh dari Surabaya. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur, dan dikelilingi kota-kota seperti Lumajang dan Pasuruan, dan juga Probolinggo. Nah, Malang ini itu cukup urban. Kalau definisi urban adalah dilihat dari banyaknya jumlah orang yang ada di pusat kota, itu ada sekitar 1 juta orang di pusat kotanya. Jadi pusat kotanya bentuknya seperti ini, itu 1 juta orang, tapi kemudian kalau mencakup Kabupaten Malang yang ada di samping-sampingnya ini, itu bisa lebih dari 2 juta. Bahasa yang digunakan di situ cukup diverse, cukup bermacam-macam. Ada bahasa Jawa Malangan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Madura juga. Nah, bahasa Jawa Malangan ini cukup berbeda dengan standar bahasa Jawa standar ya. Karena kalau bahasa Jawa standar itu ada level-levelnya. Di bahasa Malangan ada juga levelnya, tapi tidak serigid itu. Jadi dalam artian hierarki sosialnya sudah mulai menipis, dan sekarang orang-orang di Malang yang terutama anak muda itu bisa menggunakan satu speech level saja untuk berkomunikasi bahkan dengan orang yang lebih tua. Nah, situasi di Kota Malang itu dinamis dan vibrant begitu ya, karena ada banyak sekali anak muda, ada banyak sekali universitas-universitas di sana. Jadi ya banyak kafe, kemudian banyak anak muda yang suka melakukan konvoy, terus nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi situasinya itu cukup urban, walaupun mungkin jenis urbannya masih jauh kalau dibandingkan dengan kota seperti Jakarta atau Surabaya. Nah, di sana ada satu bahasa yang tadi saya sebut ya, urban language, jadi bahasa urban
yang namanya basa walian Malangan. Basa walian Malangan itu muncul di mana-mana. Jadi sesuai dengan namanya, walian, jadi dibalik, ya misalnya kata Malang, nama kota itu sendiri, itu mereka balik menjadi ngalam. Oke, di sini di penanda publik ini ada kata dalam bahasa walian yang kemudian dipasang berdekatan dengan frase dalam bahasa Inggris. Jadi I'm in love. So ngalam, I'm in love gitu. Di sini juga ya, jadi Ayas kera ngalam. Ini kalau dibalik, Ayas menjadi saya. Kera itu dari kata arek, kemudian ngalam dari kata malang. Jadi ini kadang-kadang mereka juga memakai kata dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Jawa. Ya. Oke. Nah, fenomena ini adalah sebuah urban language yang lokal, karena itu adanya di Malang, tapi sebenarnya dia adalah juga sebuah fenomena yang global. Jadi misalnya, kalau kita lihat di Prancis, itu ternyata ada juga fenomena pembalikan kata yang namanya verlan. Asal katanya l'envers, artinya the inverse atau pembalikan, itu kemudian dibalik menurut silabelnya dan menjadi kata verlan. Ada juga kata français atau French, ya bahasa Prancis, itu kemudian kalau dalam verlan menjadi saffron. Ya, jadi dibalik sesuai dengan pengucapan silabelnya, bukan sesuai dengan tulisannya, ya. Karena kalau sesuai dengan tulisannya susah. Jadi mereka lebih mendasarkan pembalikannya pada cara silabel itu diucapkan. Oke, français menjadi saffron gitu. Di Belanda ada juga proses pembalikan yang namanya smibanes. Smip itu asal katanya dari Bimes. Nah, Bimes itu adalah sebuah area tempat anak-anak muda dari berbagai latar belakang itu berkumpul di area Bijlmer. Ya, jadi Bijlmer disingkat menjadi Bimes, kemudian dibalik menjadi Smip. Begitu. Oke, salah satu kata untuk minuman keras, vodka, itu juga dibalik oleh para penutur Smibenes ini. Vodka menjadi Akdov. Gitu, dan mereka sampai punya sampai punya kamusnya sendiri. Jadi komunitasnya itu cukup cukup vibrant, cukup berkembang. Nah, ini menjelaskan posisi walian sebagai sebuah fenomena lokal, tapi ternyata dia juga punya padanan global. Ini lebih lanjut tentang struktur dalam bahasa walian. Jadi walian itu terkait dengan manipulasi kata. Yang dimanipulasi apanya? Jadi bisa dua, yaitu struktur fonologinya dan juga semantiknya. Ada kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa Timuran, seperti kata mate, yang kemudian dibalik menjadi ketam, lalu kata manuk, yang dibalik menjadi kunam. Nah, kalau khusus untuk kata ini, semantiknya berubah juga. Ada kata dalam bahasa Indonesia, makan menjadi nakam. Kalau kata ini keluar ketika dibalik menjadi raulek, nah semantisnya juga berubah. Kalau yang ini tidak berubah, ya. Jadi ada sedikit arti yang berubah untuk kata-kata tertentu. Ada juga kata-kata dari bahasa Arab, misalnya zen menjadi nes, kemudian asrop itu artinya to drink dalam bahasa Arab, tapi kalau dipakai oleh para penutur walian, arti katanya langsung menjadi berubah, menjadi drinking alcohol, atau minum minuman keras. Ada juga bahasa Inggris, ya, slow, Wallace, ini kayaknya juga terkenal di konteks kolokvial Jakarta Indonesian, atau bahasa gaul Jakarta. Ada juga riding, yang menjadi ngidir. Dan ada kata yang diciptakan begitu saja tanpa ada kejelasan. Itu sebenarnya asal katanya dari bahasa mana. Oke, ketika saya meneliti basa walian itu, ada berbagai metode pengambilan data yang saya
lakukan. Dan metode ini itu mungkin tidak mengikuti pendekatan sosiolinguistik tertentu. Kenapa? Karena saya berpikir pada saat itu bahwa saya harus menjadi kreatif, begitu ya. Saya harus bisa mendokumentasikan data-data kebahasaan anak muda di lingkungan perkotaan ini dengan berbagai cara. Yang saya lakukan adalah merekam ini interview dengan sekitar 130 orang. Kemudian saya meminta mereka melakukan percakapan natural. Saya juga mengelisitasi kata-kata dalam bahasa walian. Jadi saya minta mereka menerjemahkan gitu ya. Oh, kalau kata ini dalam bahasa walian apa? Kata ini dalam bahasa walian apa gitu. Saya juga meminta mereka untuk menarasikan suatu kegiatan atau suatu topik supaya saya bisa tahu bagaimana mereka menggunakannya kalau sedang bermonolog. Kemudian saya juga merekam lagu-lagu, video klip apa saja yang saya temui di lapangan pada waktu itu. Ada juga video-video di YouTube, rekaman acara TV lokal, dan juga siaran radio. Data-data tertulis juga saya ambil dari kolom koran, dari teks pada t-shirt, dan juga landscape linguistik atau lanskap linguistik ya. Jadi apa ya, yang foto-foto seperti ini itu juga saya ambil. Nanti tentang linguistic landscape akan kita bahas sedikit setelah ini. Tapi ini tadi tentang data-data yang diambil ya untuk merepresentasikan bagaimana fenomena bahasa itu digunakan di sebuah lingkungan perkotaan yang cukup banyak penduduknya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh datanya. Ini adalah gambar dan juga tulisan pada t-shirt. Kemudian ini adalah snapshot dari sebuah video dari acara TV lokal, Kowal Kawil, Walak Wali Jaman. Jadi Kowal Kawil itu dalam bahasa Jawa artinya adalah apa ya, dangling, jadi tergantung gitu. Tapi Kowal Kawil itu juga dalam permainan kata apa ya, hasil pembalikan dari kata wolak-walik atau bolak-balik gitu ya. Jadi judul acaranya Kowal Kawil ini memiliki banyak arti. Kemudian ini YouTube video, jadi anak-anak muda itu suka bikin video-video singkat tentang walian, jadi mereka suka ngajari orang gitu ya, kalau di YouTube, Umak itu kalau dibalik jadi kamu gitu. Nah itu bisa jadi konten YouTube yang cukup banyak pemirsanya. Kemudian ini stiker untuk aplikasi WhatsApp ya, kalau nggak salah. Oke, pendekatan yang berikutnya untuk sosiolinguistik di area perkotaan adalah linguistic landscape. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, lanskap linguistik. Ya. Lanskap linguistik ini adalah sebuah studi yang mempelajari penggunaan bahasa dalam lingkungan, kata, dan gambar yang ditampilkan di ranah publik. Jadi kita mengambil gambar-gambar dari berbagai penanda yang ada di public space. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat biasanya adalah visibilitas dan arti-arti dari kode bahasa yang ditampilkan. Nah, contoh-contohnya, misalnya ini ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika seseorang itu menggunakan kode tertentu, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai gitu ya. Jadi ketika menggunakan bahasa walian dan kemudian menggabungkannya dengan bahasa Inggris, apakah orang yang membuat tanda ini itu ingin menunjukkan identitas mereka yang lokal, tapi tetap modern begitu, karena bahasa lokal mereka, bahasa walian, digabungkan dengan bahasa yang lebih global, yaitu bahasa Inggris. Oke, sekarang kaitannya lagi dengan linguistic landscape, saya pernah melakukan penelitian tentang public signs in the city of Malang. Nah, ini juga apa ya, bisa dibilang salah satu penelitian tentang sosiolinguistik area perkotaan Malang yang
yang apa ya? Ya bisa dibilang yang pertama itu tahun 2016 linguistic landscape belum terlalu banyak dilakukan oleh orang. Waktu itu saya mengambil data dari bottom up science atau penanda-penanda publik yang dibuat oleh orang biasa. Jadi bukan pemerintah gitu ya, bukan sebuah institusi, tapi orang-orang aja. Business science itu bisa masuk dalam bottom up science. Nah, di situ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu ada di public space orang-orang Malang atau kota Malang, tapi mungkin ada sedikit kekurang akuratan. Misalnya typo-typo yang muncul, ya kesalahan penulisan. Soft opening itu N-nya kan harusnya 1, tapi oleh pembuat tanda ini N-nya double gitu. Kemudian ada usaha untuk menggunakan kata dalam bahasa asing untuk menunjukkan kemodernan, walaupun sebenarnya kata itu tidak ada artinya gitu ya. Seperti misalnya iklan ini, Legup. Nah itu saya nggak tahu itu artinya apa, asalnya dari bahasa mana, itu tidak jelas. Nah ini mengingatkan saya pada contoh Jan Blumart tentang toko coklat di Tokyo tadi ya. Jadi orang tidak perlu tahu itu artinya apa atau dari bahasa apa, tapi ketika mereka tampak asing atau tampak global itu sudah bisa meningkatkan komersialitasan sebuah produk tertentu. Nah, kalau yang ini adalah top-down sign yang sempat saya ambil, itu adalah penanda publik yang asalnya dari atas ke bawah, dari pemerintah. Ya. Ini dari pemerintah Kota Malang, mereka lebih suka menggunakan kata-kata yang aman-aman aja, kata-kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Sukseskan gerakan sholat berjamaah di awal waktu. Yang kayaknya waktu itu masih masa Ramadan ya, saya mengambilnya. Jadi ini juga bernuansa keagamaan. Dan bahasa yang digunakan di sini bahasa Arab ya, serapan dari bahasa Arab. Yang menariknya waktu itu saya mengkombinasikan juga dengan teknik interview passerby atau pejalan kaki. Jadi biasanya kita gunakan teknik foto-foto penanda yang ada, kemudian dilengkapi juga dengan interview pada pejalan kaki yang lewat di sekitar penanda linguistik itu. Kemudian kita tanya, ngerti nggak ya kira-kira ini tulisannya apa, artinya apa. Nah, banyak orang di sekeliling penanda dari pemerintah ini yang ternyata tidak tahu apa arti kata marhaban ya Ramadan. Nah, itu cukup menarik ya, karena mungkin kita mikirnya, oh itu kan sering sekali terdengar di mana-mana, pasti orang ngerti. Tapi begitu kita bertanya pada masyarakat sebenarnya, bisa jadi mereka tidak mengerti. Oke, linguistic landscape bisa juga jadi pendekatan yang sangat menarik di masa pandemi seperti ini. Ini saya sedang mengembangkan sebuah tulisan bersama Nelly Martin, yang dia dan saya mengerjakan tulisan ini, judulnya Minority Languages on the Linguistic Landscape Amidst COVID-19 Pandemic. Jadi bagaimana sih bahasa daerah itu digunakan dalam lanskap linguistik Indonesia yang kemudian nanti dibandingkan dengan lanskap linguistik di Selandia Baru. Jadi Mbak Nelly ini sedang berada di Selandia Baru dan dia selalu menceritakan bahwa situasi terkait pandemi ini di Selandia Baru sangat berbeda. Karena di mana-mana itu banyak sekali himbauan dan juga pesan-pesan yang sifatnya merangkul masyarakat sekitar. Nah, kalau di tempat saya di Malang itu dulu memang sangat banyak sekali, tapi sekarang walaupun sebenarnya kasus COVID-nya masih banyak, tanda-tanda itu perlahan-lahan mulai menghilang. Nah, saya mengambil gambar mulai dari awal masa pandemi sampai sekarang, dan sudah terkumpul sekitar seratusan lebih spanduk dan juga banner
Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kayaknya ada penurunan jumlah karena orang-orang mulai terlena dengan adanya new normal. Nah, ini salah satu contoh datanya. Ini saya bacakan ya, ini dalam bahasa Walian yang digabungkan dengan bahasa Indonesia. Nawak dokter, umak pemberani, dulurku perawat, umak kesatria. Meski kita tak berjumpa, doa terbaik selalu ada. Itulah cinta luar biasa. Jadi ini adalah pesannya untuk para pejuang medis, dokter dan juga perawat yang disampaikan dalam bahasa Walian dicampur dengan bahasa Indonesia. Kalau yang ini adalah pesan dari kepolisian Polresta ya Kota Malang yang disampaikan dengan bahasa Jawa. Jadi di sini nggak ada waliannya, tapi lebih menggunakan bahasa Jawa. Ayo lur, lawan COVID-19 sampai ambyar. Nah, kata ambyar di sini itu juga cukup kekinian karena waktu itu sempat populer ya oleh penyanyi almarhum Didi Kempot. Itu sangat terkenal sekali beliau di Jawa. Oke, ini data satu lagi, itu juga dari pemerintah, ini dari wali kota dan wakilnya. Di sini mereka memakai bahasa Walian, sing rabas ndek hamur haiker, Arema cegah corona. Jadi rabas itu adalah walian dari kata sabar. Jadi yang sabar ya di rumah. Oke, hamur itu dari kata rumah. Gitu. Jadi ada berbagai strategi yang dipakai dan mereka cukup aware, cukup sadar secara linguistik bahwa oh ini karena pesannya supaya masuk pada masyarakat kita pakai kode lokal. Ini juga ada ndek hamur rae kadit usah utem, di rumah saja tidak usah keluar. Ya, jadi utem itu adalah kata dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Walian yang asalnya dari kata metu dalam bahasa Jawa. Jadi di rumah saja kalau tidak terlalu penting. Ya. Jadi ini bahasa Walian, kemudian bawahnya bahasa Jawa. Oke, sampai di situ. Kalau ada kesimpulan yang harus diambil, mungkin singkat saja. Yang pertama adalah bahwa sosiolinguistik itu adalah sebuah ilmu yang terus berkembang sesuai tatanan masyarakat seiring berjalannya waktu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada berbagai metode yang bisa diaplikasikan untuk merekam fenomena kebahasaan di perkotaan. Dan itu semua tergantung apa yang mau kita teliti dan juga kreativitas kita masing-masing. Gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rensi tentang penjelasan yang sangat komprehensif ya tentang sosiolinguistik, dimulai dari bagaimana sosiolinguistik zaman dulu begitu ya sampai perkembangan sosiolinguistik saat ini. Kemudian penjelasan tentang bagaimana gelombang teori-teori sosiolinguistik dari tahun 1960-an tadi ya kalau saya tidak salah mengingat. Kemudian terima kasih juga sudah memperkenalkan beberapa tema sosiolinguistik urban yang saat ini Ibu Rensi tekuni. Ada linguistik sosiolinguistik tentang globalisasi, kemudian tentang bahasa dan identitas anak muda, tentang lanskap linguistik juga, dan juga memperkenalkan istilah-istilah baru dalam sosiolinguistik. Jadi untuk saya, Ibu Rensi, penjelasan tentang istilah baru tadi betul-betul baru. Karena mungkin saya sudah cukup lama istirahat dari belajar begitu. Jadi tema-tema yang Ibu Rensi perkenalkan tadi memang membuka wawasan saya secara pribadi untuk melihat fenomena sosiolinguistik pada saat ini. Ibu Rensi, di kolom chat itu sudah ada pertanyaan dari Ibu Uti Arianti. Izin membacakannya ya, Ibu Rensi. Iya, Bu. Pertanyaan dari Ibu Uti, apakah penelitian Ibu Rensi juga mencakup kriteria kata-kata apa saja yang dibalik?
dan kata-kata apa saja yang tidak dibalik oleh pengguna atau penuturnya. Ini tampaknya Ibu Uti sudah sempat membaca artikel Ibu Rensi di Jurnal Wacana, tampaknya. Nah, contoh yang diberikan misalnya oskap untuk bakso, umak untuk kamu, dan seterusnya. Jadi, apakah penelitian Ibu Rensi juga menjelaskan mengapa kata-kata tersebut dibalik, sedangkan ada kata-kata lain yang tidak dibalik? Kira-kira apa motif dari penggunanya untuk memilih kata-kata yang dibalik dan kata-kata yang tidak dibalik? Saya silakan. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih juga Ibu Uti Arianti atas pertanyaannya. Terima kasih juga sudah membaca ya, menyempatkan diri untuk membaca artikel tersebut. Ya, jadi ada beberapa pengelompokan yang saya lakukan pada data kata-kata yang sudah terkumpul. Jadi kata-kata walian yang sudah saya cek pada pengguna aslinya itu ada sekitar 700 lebih, mungkin 725 ya kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu saya kelompokkan, kemudian berdasarkan ininya, jenis katanya ya, kelas katanya. Jadi kebanyakan adalah kata benda atau nomina, kemudian kata kerja, dan kata sifat. Ada juga kata ganti orang ya. Jadi misalnya kamu terus menjadi umak, terus saya menjadi ayas. Nah, kata-kata yang seperti itu, jadi content word ya yang memiliki arti tersendiri itu yang bisa dibalik. Untuk function words atau kata-kata fungsional yang seperti apa ya, dan, atau, terus apa lagi? Nah, itu tidak dibalik. Jadi kata-kata yang membantu struktur grammar itu tidak dibalik. Kenapa? Karena kalau apa ya, saya sempat berpikir bahwa ini mungkin karena unsur kemudahan saja. Kalau misalnya itu kata-kata yang sudah memiliki arti tersendiri, kemudian dibalik, nah itu dimasukkan dalam sebuah template, jadi sinteksnya sama ya, itu tidak terlalu menguras energi penuturnya untuk menghasilkan menghasilkan sebuah tuturan dalam walian. Jadi yang dibalik adalah content words, sementara function words ya seperti kata sambung, nah itu tidak dibalik ya. Jadi ya ada sedikit norma dalam penuturnya mana kata-kata yang sebaiknya dibalik dan mana yang tidak perlu dibalik. Tapi mungkin ini juga membutuhkan penelitian lebih lanjut yang bisa menggunakan pendekatan eksperimental. Jadi bisa dites begitu ya, kira-kira kalau disuguhkan kata seperti ini, apakah penutur walian ini akan cenderung membalik kata yang ini atau yang itu, gitu ya. Tapi itu perlu penelitian lain yang tidak sejalan dengan pendekatan sosiolinguistik yang waktu itu saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Rensi. Ini yang bertanya banyak sekali Ibu. Saya lanjutkan ya untuk penanya kedua dari Bapak Gede Oinada. Pertanyaannya, kalau linguistik dulu arahnya ke pedesaan, sedangkan yang saat ini atau sekarang arahnya ke perkotaan. Pertanyaannya, kira-kira ke depannya kemanakah arah perkembangan sosiolinguistik ini? Kemudian jika mungkin Ibu Rensi bisa memberikan tips begitu, pendekatan apa yang kira-kira akan digunakan secara masif pada masa depan? Saya silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau yang sekarang kan memang orang lebih tertarik dengan fenomena globalisasi dan juga urbanism gitu ya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat kota yang begitu diverse, yang begitu bermacam-macam, kemudian dikaitkan juga dengan dunia yang semakin global. Nah, pendekatannya
yang seperti saya sampaikan tadi, ada social linguistics of globalization, kemudian di situ masuk pendekatan super diversity, ya kalau misalnya di negara-negara yang isinya sudah banyak sekali imigrannya, pendekatan yang seperti ini sangat cocok sekali. Kemudian ada juga pendekatan linguistic landscape yang tadi saya sampaikan. Nah, ini semakin banyak rupanya orang yang tertarik untuk melakukan studi dalam kajian linguistic landscape. Jadi kalau misalnya ya Pak Gede Oinada ini melakukan penelitian linguistic landscape itu biasanya sangat relevan karena sekitar 10 tahun yang lalu tuh masih belum banyak, tapi kemudian akhir-akhir ini tuh sangat banyak sekali, jadi literaturnya tuh semakin berkembang gitu. Lalu ini apa namanya, ada juga penelitian yang terkait dengan apa ya, digital landscape ya. Jadi apa ya, sumber data kita itu bukan hanya apa yang ada di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, dalam artian internet gitu ya. Di situ ada banyak sekali data yang bisa kita kaji, pendekatannya nggak tahu, mungkin bisa digunakan digital landscape itu. Lalu apa ya, saya pernah baca juga itu terkait dengan digital etnografi. Jadi orang melihat status-status sosial media seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu, dan kemudian mengkajinya seolah-olah mereka sedang melakukan penelitian etnografi yang sesungguhnya, dalam artian tradisional maksud saya. Tapi data etnografinya dilakukan di internet. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, kira-kira kemana perkembangan sosiolinguistik berikutnya? Ya itu tadi, digital world, ya, jadi dunia digital atau dunia maya, dunia yang ada di internet gitu. Ya, Ibu Rensi, ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum begitu ya, karena pertanyaannya mirip. Berhubungan dengan linguistik landscape, ada beberapa penanya yang berkomentar bahwa di beberapa kampus, linguistik landscape itu dijadikan mata kuliah yang berbeda dengan sosiolinguistik. Jadi pertanyaannya bagaimana pembagian antara kalau tadi kan Ibu Rensi menjelaskan lanskap bagian dari sosiolinguistik, tapi ternyata ada yang membedakan keduanya. Kemudian mungkin masih berhubungan untuk linguistik lanskap, tadi Ibu Rensi menjelaskan tentang digital world begitu. Pertanyaannya adalah apakah data-data di dunia maya itu bisa dijadikan kajian dari linguistik lanskap. Saya silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu terkait kurikulum di beberapa kampus yang menjadikan linguistic landscape sebagai sebuah mata kuliah tersendiri. Wah, itu menarik sekali ya. Saya nggak tahu kalau itu dijadikan mata kuliah tersendiri. Mungkin nanti bisa dibagi juga itu di mana, apakah di Indonesia, terus di mana kampusnya. Karena saya jadi sangat tertarik ya, nanti bisa tahu apa namanya struktur apa itu strukturnya seperti apa, lesson planningnya, jadi materinya apa aja, kan harus 16 kali pertemuan ya kalau di kampus. Nah itu kalau misalnya bisa dibagi sangat menarik sekali. Tapi menjawab pertanyaannya, kenapa kok dijadikan mata kuliah sendiri di luar sosiolinguistik? Ya memang apa ya, sosiolinguistik itu kan bisa dilihat sebagai sebuah payung, jadi sebuah umbrella, sebuah kajian payung dari berbagai macam kajian yang menyentuh apa saja yang menghubungkan antara fenomena kebahasaan dengan penggunaannya dalam masyarakat. Jadi kalau orang mau memasukkan linguistic landscape di bawah payung besar sosiolinguistik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia disajikan sebagai sebuah mata kuliah sendiri ya juga nggak apa-apa, karena ya mungkin ada sosiolinguistik, ada linguistic landscape sendiri, itu tergantung kurikulumnya menurut saya ya. Jadi nggak ada masalah. Cuman kalau apakah
linguistic landscape ini benar-benar di bawah sociolinguistik, bisa jadi seperti itu, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Bisa juga dikaitkan dengan semiotik sebenarnya. Jadi dia interdisipliner kalau menurut saya, karena juga mengkaji signs and symbols, ya kan? Jadi itu bisa masuk lagi ke semiotik. Jadi itu tergantung cara kita melihatnya. Kalau menurut saya sih itu interdisipliner. Jadi nggak ada masalah mau dia diartikan di bawah sociolinguistik atau di bawah semiotik atau di bawah linguistik langsung begitu ya, nggak masuk di sociolinguistiknya dulu, ya nggak apa-apa. So it's fine kalau menurut saya, sebuah kajian yang sangat interdisipliner. Ya, terima kasih Ibu. Ini masih banyak pertanyaannya yang bisa Oh iya, saya rangkum. Ya, tadi ada pertanyaan digital, kecil. Nah, ya, tentang digital world. Apakah data di dunia maya bisa menjadi bagian dari pembahasan linguistik landscape? Bisa sih menurut saya, asalkan kita menjelaskan dulu di awalnya bahwa konteksnya ini konteks sebuah website misalnya, atau sebuah komunitas maya, atau ya bisa jadi itu Facebook group atau rangkaian hashtags di Twitter, tapi kemudian pendekatannya menggunakan linguistic landscape, ya tidak apa-apa. Asalkan kita jelaskan dulu konteksnya. Karena kalau di linguistic landscape kan awalnya kita selalu harus menjelaskan konteksnya. Misalnya, ini adalah kajian linguistic landscape di Kota Malang misalnya pada tahun ini, dan kemudian area yang dijadikan subjek yang dijadikan penelitian adalah area ini. Nah, itu kita lakukan hal yang sama juga gitu. Jadi ini linguistic landscape, tapi area yang kami lihat adalah area digital di tahun ini, komunitas digital ini, dan seterusnya. Gitu. Ya, Ibu Rensi masih berkaitan dengan dua tipe linguistic landscape tadi ya, ada yang dunia nyata, kemudian ada yang di dunia maya. Kemudian ada peserta yang menanyakan apakah ada model analisis yang berbeda di antara linguistic landscape yang mengamati fenomena kebahasaan di dunia maya dan di dunia nyata tersebut. Selama ini yang banyak saya geluti memang model analisis linguistic landscape di dunia nyata. Jadi dan itu pun sudah berbeda-beda. Jadi ada yang mengambil foto-foto kemudian digabungkan dengan interview pada para pejalan kaki misalnya. Atau ada juga yang mengambil foto-foto kemudian melakukan focus group discussions. Ada juga yang mengambil foto-fotonya saja, tidak dilengkapi dengan interview. Terus semua itu tergantung dengan pertanyaan yang mau dijawab apa. Itu kalau di dunia nyata. Yang sering saya saya baca dan mungkin sudah coba-coba saya lakukan. Kalau yang di dunia maya itu pastinya ada juga ya berbagai macam pendekatan. Tapi saya kurang begitu tahu ragamnya. Cuman tadi yang sempat saya yang sempat saya sampaikan itu adalah ketika ada seseorang yang melihat status Facebook ya, status Facebook kemudian fotonya juga diambil, karena biasanya kalau orang share status kan ada fotonya juga, fotonya kemudian postingannya apa. Nah, itu kemudian dijelaskan dengan pendekatan linguistic landscape. Tapi itu harus Facebook yang umum, jadi bukan Facebook pribadi, karena ini kan kaitannya dengan public space ya. Jadi Facebook bisa juga menjadi public space ketika dia memang milik sebuah komunitas tertentu atau dia terbuka untuk umum. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Kalau model-model analisisnya, model-model analisis itu saya suka dengan model-model analisis yang tergantung dengan kreativitas kita. Jadi kalau bisa kita itu memang sebagai peneliti tidak
tidak tidak mentah-mentah mengambil model dari ini, oh ini sudah ada model, terus saya pakai model yang itu. Sebaiknya memang tidak seperti itu. Sebaiknya adalah kita mengembangkan sendiri. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengambil data yang bisa menjawab pertanyaan kita, walaupun model itu belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah peluang atau kira-kira tantangan mungkin ya untuk Bapak Ibu itu lebih kreatif dan tidak selalu merancang penelitian sesuai dengan model yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita perlu juga memberikan kebaruan gitu ya. Memang harus melihat apa yang sudah pernah diterbitkan atau pernah diakui, tapi digabungkan juga dengan hal-hal yang baru. Jadi nggak masalah sih kalau menurut saya kalau misalnya mau mengembangkan model analisis digital linguistic landscape tersendiri. Ya, Ibu Rensi, ini masih ada pertanyaan tentang penggunaan bahasa di dunia maya. Kalau tadi kan Ibu menjelaskan dari linguistic landscape gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah penggunaan bahasa di dunia maya ini bisa kita kaji sebagai kajian youth language? Iya, bisa juga. Itu pernah saya jadikan sumber juga dalam disertasi saya, karena beberapa data itu berasal dari Facebook Group dan juga dari YouTube, kemudian discussion yang ada dalam YouTube Comments, itu saya jadikan data juga, karena di situ saya lihat bahwa kebanyakan orang-orangnya itu orang-orang yang masih berjiwa muda, dan topik yang mereka bahas itu memiliki karakteristik anak muda gitu. Jadi data-data itu saya gunakan untuk memperkuat klaim bahwa basa walian itu adalah basa atau bahasa gaul, bahasa urban, bahasa perkotaan yang bercirikan anak-anak muda gitu. Iya. Nah, sekarang saya rangkum pertanyaan yang berhubungan dengan bahasa walikan, Ibu Rensi. Jadi pertanyaan pertama, apakah kata-kata anak muda yang tadi sempat Ibu Rensi tampilkan di Salindia itu, apakah itu istilahnya kalau dulu disebut slang begitu, atau itu merupakan hal yang berbeda? Mungkin maksud penanyanya tadi ada bahasa walikan, kemudian ada bahasa Inggris slow menjadi apa tadi Ibu? Boles ya. Boles, kalau ya. Dalam bahasa anak muda zaman sekarang. Nah, apakah itu sama dengan slang? Ya, kalau di kajian urban youth identity dan juga urban youth language, kata slang itu sering dihindari. Kalau dulu sering memang dipakai ya, slang itu adalah kata yang informal atau ragam bahasa yang tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau semakin ke sini itu banyak sosiolinguis yang menghindari penggunaan kata slang, karena slang itu slang itu sering dikonotasikan dengan kelompok-kelompok minoritas. Nah, ketika kita menggunakan kata slang untuk mendeskripsikan kata-kata yang dihasilkan oleh kelompok minoritas ini, seakan-akan kita itu mendiskriminasi mereka. Jadi kalau di Eropa penggunaan kata slang di antara para sosiolinguis itu semakin kesini semakin dihindari. Nggak tahu kalau dalam konteks Indonesia apakah penggunaan kata slang itu punya konotasi yang seperti ini juga atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat kata-kata dalam walian itu sebagai slang, karena memang dia punya sifat yang gaul, kemudian tidak standar, dan digunakan oleh anak muda, mau dijelaskan dengan kata slang, ya tidak apa-apa, kalau dalam konteks maksudnya peneliti Indonesia ya. Tapi ketika kemudian kita menulis paper, kemudian paper itu akan dibaca oleh orang Eropa, yang mana
latar belakang mereka ya, latar belakang sosiolinguistik mereka di Eropa itu kata slang digunakan untuk mendiskriminasi kaum minoritas, kaum pendatang, maka mereka akan mengernyitkan dahinya, hah, kok slang? Jadi apakah walian ini diskriminatif gitu ya? Nah, jadi kita ketika memilih sebuah term atau sebuah istilah itu juga harus memperhatikan kira-kira siapa yang akan membacanya dan latar belakang apa yang mereka miliki. Jadi kalau secara struktur walian bisa disebut sebagai slang, tapi kalau secara sosiolinguistik, apalagi sosiolinguistik Eropa, saya menghindari untuk menyebutnya sebagai sebuah slang, gitu. Iya, ini berhubungan dengan penjelasan Ibu Rensi tadi tentang standar, tidak standar, gitu ya Bu. Nah, ini ada Pak Budi yang menanyakan apakah bahasa walikan ini berpotensi untuk membahayakan bahasa standar. Itu yang pertama. Kemudian, apakah bahasa walikan ini bagaimana eksistensi bahasa walikan ini dengan bahasa daerah itu sendiri? Membahayakankah bahasa daerah yang standar atau bagaimana? Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Kalau bahasa standar sendiri, maksudnya bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau kaitannya dengan walian, apakah membahayakan bahasa standar Indonesia? Kalau menurut saya itu tidak, karena bahasa Indonesia standar itu sudah sangat kuat sekali. Dia diajarkan di berbagai level pendidikan, kemudian di media-media juga banyak sekali yang memakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa walian ini tidak akan mengancam bahasa standar Indonesia. Sudah ada tempat tersendiri gitu, dan itu sangat kuat sekali di mana orang-orang diharuskan memakai bahasa Indonesia standar. Nah, walian ini adalah bentuk ekspresi dari kelompok-kelompok yang ingin menonjolkan identitas mereka sebagai orang Malang. Dan kalau dikaitkan dengan bahasa Jawa standar, yaitu agak tricky sih, karena sebenarnya kalau di Malang orang itu tidak memakai bahasa Jawa standar. Kalau bahasa Jawa standar itu digunakannya di bahasa di daerah Jawa Tengah atau di Malang, tapi dalam konteks pendidikan. Kalau di konteks sehari-hari, orang lebih memakai Jawa Malangan atau bahasa Jawa khas Malang, yang itu seperti saya bilang itu agak berbeda dari bahasa Jawa standar. Apakah walian ini mengancam bahasa Jawa Malangan? Kalau menurut saya itu malah semakin mendukung, ya, karena dengan adanya bahasa walian yang kemudian dianggap gaul di kalangan anak-anak muda ini jadi punya outlet atau tempat untuk berbicara dalam bahasa Jawa. Mereka tidak lagi merasa gengsi, karena ada kaitannya dengan ini ya, studi-studi tentang vitalitas bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu semakin kesini semakin berkurang vitalitasnya, antara lain karena ancaman bahasa Indonesia dan juga rasa gengsi sendiri dari penuturnya. Mereka mengatakan bahwa bahasa Jawa itu indeksasinya adalah deso atau kurang gaul. Nah, dengan adanya walian, orang-orang itu malah merasa bahwa ternyata saya bisa ngomong bahasa lokal, bahasa Jawa tanpa harus merasa gengsi atau merasa bahwa saya ini orang yang kampungan atau kurang gaul gitu. Jadi ini memberi sedikit boost atau sedikit dorongan ya bagi orang-orang Malang untuk bangga terhadap bahasa lokal mereka sendiri. Begitu. Iya. Ibu Rensi, ini masih banyak loh pertanyaannya. Oh ya? Ada ya. Ternyata menarik, penjelasannya bisa memunculkan pemikiran kritis dari peserta kita siang ini. Terima kasih.
Iya, ada yang tertarik untuk mengetahui tujuan penggunaan bahasa walikan untuk warga urban di Malang. Kalau menurut sejarahnya, ini dari Ibu Dian Eka Chandra, beliau menyebutkan bahwa bahasa walikan itu untuk tujuan mengelabui Belanda di zaman perjuangan. Nah, kalau pada saat ini kira-kira seperti tadi sudah Ibu Rensi jelaskan, salah satu tujuannya adalah untuk menonjolkan identitas gitu ya. Nah, apakah ada tujuan lain mungkin dengan penggunaan bahasa walikan ini? Iya, ada tujuan-tujuan lain sih. Memang betul bahwa walian itu kalau menurut legenda urbannya ya, ini kurang bisa ditelusuri dengan bukti-bukti empiris karena sudah terlalu lama berlalu. Jadi di zaman dulu itu digunakan sebagai kode ketika zaman perang untuk mengelabui Belanda. Saya banyak berbicara dengan tetua-tetua di sini yang mereka itu mengaku bahwa mereka dulu adalah pejuang, kemudian ketika rapat itu mereka menggunakan kode ini. Ada juga yang bilang bahwa mereka mendengar tetangganya itu memakai kode walian ketika membicarakan strategi perang. Nah, hal-hal yang seperti ini sangat sering ya diceritakan. Jadi turun-temurun di mana-mana orang di Malang itu tahu bahwa oh ini dulu bahasa kode zaman perang. Itu di zaman dulu ya, tujuannya seperti itu. Tapi kemudian di masa kini itu semakin lama semakin berkembang. Ini mungkin saya bisa share sebentar ya. Ada diagram perkembangan basa walian supaya lebih jelas. Ya. Jadi ini ya, ada perbedaan tujuan penggunaan walian. Di tahun 40-an itu sebagai kode perang, kemudian di tahun 50-an itu lebih digunakan sebagai anti-language atau bahasa jalanan yang terstigma gitu ya. Jadi digunakan di kalangan kriminal untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, kayak misalnya jualan tiket tidak resmi atau jualan barang-barang curian. Nah, itu memakai walian di tahun 50-an. Kemudian di tahun 60-an dan 70-an itu saya banyak mendapat cerita bahwa walian banyak digunakan oleh murid-murid SMA. Jadi ketika mereka sudah semakin sering nongkrong-nongkrong. Kalau zaman dulu kan kalau pas SD sama SMP itu tidak terlalu banyak ruang untuk nongkrong. Baru SMA itu mereka punya ruang untuk nongkrong. Nah, di situ walian berkembang sebagai bahasa gaul. Kemudian di tahun 80-an itu ada klub sepak bola yang baru diciptakan di Malang, itu namanya Arema. Nah, Arema ini isinya atau maksudnya supporter Arema itu isinya adalah geng-geng yang tersebar di Kota Malang. Nah, geng-geng ini dulunya suka saling tawur. Bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesia bukan ya, tawuran Tawuran. satu sama lain. Nah, ketika mereka punya Arema sebagai wadah, mereka akhirnya menjadi saling solider dan basa walian digunakan di situ. Jadi basa walian juga digunakan bertujuan untuk menunjukkan solidaritas satu sama lain. Nah, zaman sekarang walian itu juga mengandung nilai komersil yang sangat tinggi. Ada banyak toko-toko kaos, toko-toko merchandise itu yang menyematkan walian dalam produk-produk mereka. Dan ada juga warung-warung yang memakai basa walian, karena kalau pakai basa walian itu terus kayak dianggap oh ini punyanya orang lokal, terus isinya anak-anak gaul, jadi pakai basa walian aja gitu dalam menamai bisnis mereka gitu. Jadi tujuannya itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya.
Ibu masih tentang bahasa walikan. Ada juga yang menanyakan kalau tadi kan penjelasan Ibu sebagian besar pengguna bahasa walikan itu anak muda. Nah, ini ada peserta yang ingin menanyakan apakah ada segmen lain pengguna bahasa walikan ini. Iya, betul sekali ada segmen lain karena kan memang waliannya sudah ada sejak tahun 50-an. Jadi orang-orang yang dulu misalnya muda ketika tahun 60-an, sekarang mereka sudah tidak lagi muda tapi masih tetap memiliki keahlian berbahasa walian. Nah, ada segmen-segmen ini memang. Dan waktu itu saya sempat membandingkan juga apakah ada perbedaan antara generasi senior dengan generasi yang lebih muda. Nah, itu ada juga perbedaannya. Jadi misalnya perbedaan secara fonologi. Kalau orang-orang yang tua itu ketika mereka membalik sebuah kata, itu mereka sangat 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 terpengaruh dengan fonologi bahasa Jawa. Jadi kayak misalnya kata wedok, ya wedok itu kan kalau dalam bahasa Jawa artinya perempuan. Ketika dibalik itu harusnya menjadi kodeu. Jadi bunyi weh itu menjadi di belakang. Nah, dalam fonologi dan fonotaktik bahasa Jawa tidak ada struktur seperti ini. Jadi orang-orang tua itu menghilangkan huruf W di belakang. Jadinya kode, begitu saja. Kalau anak-anak muda, mereka sudah nggak peduli lagi, tabrak aja, jadi ngomongnya kodeu, kodeu gitu. Untuk telinga orang tua, mereka akan sangat merasa terganggu, jadi apaan sih gitu ya. Ada juga anak-anak muda yang menggabungkan fonologi bahasa Inggris dan bahasa Jawa supaya lebih gaul kedengarannya. Kata umak dari kata kamu ya, kamu kalau dibalik menjadi umak itu oleh beberapa anak muda apa ya, di dijadikan yumak. Jadi bunyi u di depan itu menjadi yumak karena mereka ingin ini terdengar lebih modern, lebih ke Inggris-Inggrisan gitu. Iya, seru sekali ya bahasa walikan ini. Kemudian masih tentang bahasa walikan, Bu Rensi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma Syarif. Kalau bahasa walikan itu kan cenderung membalikkan, kalau tadi tidak salah dari belakang ke depan gitu ya dibacanya Bu Rensi. Nah, Ibu Rahma ini ternyata ketika kecil menambahkan fonem di depan suku kata begitu. Nah, apakah fenomena ini bisa juga disebut bahasa walikan? Mungkin kalau ada contohnya lebih seru lagi ya. Tapi penambahan fonim di depan atau mungkin disisipkan itu sebentar saya sambil membaca pertanyaannya. Oh, kalau misalnya dibalik, kalau misalnya fonim-fonimnya itu dibalik, itu memang bisa langsung digolongkan menjadi kata balikan atau apa ya? Reverse language. Tapi kalau tidak ada unsur pembalikan, hanya disisipkan satu fonem tertentu atau satu suku kata tertentu, itu kategorinya masuk ke play language atau apa ya, bahasa permainan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, bahasa Inggrisnya play language. Itu sangat marak memang di Semenanjung Melayu sampai ke Indonesia. Itu ada artikel dari David Gill di tahun 2002 itu mendokumentasikan berbagai permainan kata yang ada. Jadi misalnya kata bahasa itu jadi sahabat, ada yang jadi bahasisa, ada yang jadi basaha sasa. Jadi disisipi di setiap suku katanya. Begitu. Jadi selain reverse language, ada juga
yang namanya play language. Kalau yang play language itu lebih luas, tidak harus dibalik, tapi bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Ya, nanti namanya adalah play language. Kalau bahasa anak muda, Ibu Rensi, kan ada yang sekarang gaje untuk gak jelas, kemudian PW, posisi nyaman, kemudian kepo, yang ternyata bukan dari bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, ini kita kategorikan play kah, Ibu Rensi? Play language tadi. Bisa masuk dalam play language, atau apa ya? Ya betul, play language, karena apa ya? Mengandung kreativitas penuturnya masing-masing. Nah, bahasa-bahasa gaul yang seperti ini itu menarik karena kadang ada yang bisa bertahan lama gitu, ada yang menghilang hanya setelah setahun atau 2 tahun. Kalau yang menarik itu kata bokap, nyokap, itu kayaknya sudah bertahan cukup lama ya. Itu sebenarnya juga termasuk play language. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Mereka pikir, ya ini gayanya orang Jakarta. Padahal ini asalnya juga dari play language ya. Jadi aturannya adalah dengan menyisipkan OK. Jadi bapak kemudian diberi OK di silabel depannya, terus jadinya bokap gitu. Kemudian nyonya menjadi nyokap. Nah, itu asalnya juga dari play language yang kemudian digunakan oleh anak-anak muda, dan ya sampai sekarang masih tetap terdengar. Iya. Ibu Rensi, selain tadi contoh dari David Gill begitu ya, ini ada juga peserta yang ingin tahu apakah di daerah lain ada juga bahasa walikan sebagai perbandingan. Mungkin maksudnya ini di Indonesia ya? Iya. Kalau di negara-negara lain kan tadi saya sempat memberi contoh di Belanda, kemudian di Prancis. Kalau di Indonesia ada juga waktu itu salah satu teman saya di Leiden juga, Om Jeremy Baluk. Nah, ini ada di sini juga nih Om Jeremy. Itu Om Jeremy sempat bilang bahwa di Kupang itu ada juga anak-anak muda yang suka membalik-balik kata. Kalau di Jakarta itu ada fenomena bahasa balik. Itu ramai digunakan di daerah Bulungan oleh anak-anak SMA 70. Itu beberapa narasumber saya juga ada yang alumni SMA 70. Mereka bilang bahwa ketika mereka tawuran, itu ada beberapa kata yang kemudian dibalik supaya lawan dari SMA lain itu tidak tahu artinya apa. Tapi di sini bedanya dengan Bosowalian Malangan adalah tidak ada kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa. Jadi kalau yang bahasa balik di SMA 70 Jakarta itu semuanya berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sumber katanya. Nah, kalau yang di Kupang itu saya belum tahu, tapi saya juga tertarik nih. Mungkin asal katanya dari Kupang Malay atau bahasa Melayu Kupang gitu ya. Mungkin bisa kita undang Pak Jeremy Baluk, jika bisa mendengar saya, mungkin bisa menambahkan keingintahuan teman-teman kita di kelas daring linguistik ini tentang fenomena bahasa walikan selain di daerah Malang. Silakan Pak Jeremy, kok belum saya lihat di sini ya. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, senang bisa ketemu walaupun online ya. Terima kasih Mbak Rensi yang sudah mempresentasikan dengan luar biasa. Minta maaf saya tidak pakai video karena jaringannya tidak kuat di apa-apa, Om. Di kampung. Ya, memang
ada fenomena juga seperti bahasa Walian di mana kata-kata tertentu di Bali dan kalau di Kupang belum terlalu berkembang ya, belum terlalu berkembang seperti di Malang. Nah, tetapi fenomena itu ada dan kebanyakan itu digunakan oleh para mahasiswa atau anak muda. Nah, sehingga ya saya sendiri tidak mengamati lebih jauh fenomena itu, tetapi saya tahu beberapa kali mereka menggunakannya dan saya tidak mengerti apa-apa itu. Belakangan baru para mahasiswa bercerita bahwa itu mereka balik-balik kata dan terkesan seperti bahasa rahasia mereka lah begitu antara anak-anak muda dan orang-orang tua. Jadi mungkin waktu di Leiden saya juga sempat diskusi dengan Mbak Rensi dan memberikan beberapa contoh yang saya sendiri udah lupa juga contoh-contohnya. Karena hidupnya lain tidak urus yang begitu, jadi memang tidak teringat di kepala begitu. Nah, tapi di Facebook kadang-kadang muncul, kadang-kadang muncul, tapi tidak terlalu berkembang seperti di Malang ya. Dan mungkin sistemnya juga belum terpola begitu seperti yang ada di Malang. Tapi menarik tentang fenomena ini, ya mudah-mudahan kalau ada waktu mungkin sekali-sekali saya punya datanya, saya ambil datanya dan saya bisa share ke Mbak Rensi dan bisa menjadi bahan lanjutan nanti untuk kajiannya Mbak Rensi. Iya, terima kasih Om Jeremy. Mbak Ani, terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih Pak Jeremy. Oh iya, Mbak mungkin Rensi. Mumpung silakan. Ingat ini ada di Jogja ada juga, tapi itu sistem pembalikannya berdasarkan pada penulisan Honocoroko atau ortografi basa Jawa di Jogja. Jadi Honocoroko, Doto Sowolo, Mogobotongo itu kan ditulis dalam larik-larik. Nah itu kalau larik yang pertama biasanya ditukar dengan larik yang ketiga, larik yang kedua ditukar dengan larik yang keempat. Jadi kata matamu itu kalau dibalik menjadi dagadu. Nah, kemudian dagadu itu menjadi merek t-shirt yang terkenal dari Jogja. Itu asalnya dari Walian ala Jogja. Ya, ternyata itu memang kreativitas anak muda awalnya ya Mbak Rensi yang kemudian bisa menjadi tren di kalangan mereka dan bahkan bisa bernilai ekonomis begitu ya kalau kita lihat dari fenomena dagadu. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jika ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu Rensi secara langsung, saya silakan. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi. Saya silakan jika ada. Ini ada salah satu peserta yang menjapri saya. Oh ya, silakan. Ini memberikan contoh di Manado. Jadi di Manado ada juga, jadi Manado menjadi Odanam, lalu Okat itu dari kata tako atau takut, atik itu kita, nah itu ada juga jadi Walian di Manado. Ini dari Bu Vieni. Iya. Terima kasih contohnya Bu. Kaya sekali ya fenomena linguistik di Indonesia ini untuk bisa kita kaji dari berbagai sudut pandang gitu. Mbak Rensi, saya ingat ada satu teman saya dulu di kantor yang bercerita tentang bahasa Kolong di Jakarta. Awalnya, ya menurut teman saya ini bahasa Kolong itu digunakan oleh kriminal, ya dia sebut begitu, untuk bisa lolos dari kejaran polisi karena bahasa Kolong ini digunakan oleh para
pengedar narkoba waktu itu. Dan ketika saya tanya apakah ada contoh kata ketika itu disebut bahasa balikan, yang dicontohkan adalah kata ada dalam bahasa Indonesia, kemudian diubah menjadi dua cara, ada dae, kemudian ada juga eda. Kemudian saya tanyakan kenapa a diganti dengan e, gitu, karena ternyata kalau kata ada dibaca dari depan ataupun belakang kan sama ya, Iya. ya. Jadi mereka ternyata strateginya adalah mengubah salah satu A itu menjadi E, jadi menjadi dae dan eda. Jadi saya pikir menarik sekali ya. menarik. Motivasi kreativitasnya agak-agak kriminal. Iya. Tapi... Ya, tapi kabarnya itu masih dipakai sampai sekarang. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ada di dekat daerah yang disebut daerah yang menggunakan bahasa Kolong itu juga bisa memberi komentar di sini. Bapak Ibu, saya silahkan jika masih ada, kita masih punya waktu 10 menit sebelum sesi ini berakhir. Sambil menunggu, mungkin Mbak Renci ada beberapa hal yang bisa saya sarikan dari pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dan jawaban dari Ibu Renci tadi. Bahasa walikan itu dianggap bahasa gaul begitu ya di kalangan anak muda Malang, dan justru penggunaan bahasa walikan ini mendorong eksistensi penggunaan bahasa daerah. Kemudian bahasa walikan itu tidak mengancam eksistensi bahasa standar, dalam hal ini bahasa Indonesia, karena memang memiliki ranah penggunaan yang berbeda, gitu ya, Bu Renci ya. Kemudian untuk menganalisis fenomena, apakah itu di dunia nyata atau real world atau di dunia digital world, linguistic landscape itu bisa dipakai untuk menjadi alat analisis. Nanti pendekatannya atau analisisnya tentu disesuaikan dengan data yang ditemukan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan istilah slang, tadi diingatkan oleh Mbak Renci untuk berhati-hati siapa segmen pembaca, karena slang ternyata punya punya perspektif yang tidak selalu positif begitu. Jadi untuk di Eropa misalnya slang ternyata punya makna ragam bahasa yang digunakan oleh kaum minoritas. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini membuat kita sadar begitu ya, ternyata ada yang disebut reverse language atau yang dicontohkan tadi bahasa walikan Malang, kemudian ada yang disebut play language yang didasarkan atas mungkin pembentukannya dari main-main atau kreativitas dalam bentuk lain oleh anak muda. Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup jelas begitu, mungkin Mbak Renci karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Untuk mengakhiri sesi ini nanti mungkin kita perlu buat sesi foto untuk mengabadikan dan mungkin juga untuk menambah memperkaya aktivitas MLI di dunia perlinguistikan, dan nanti Mbak Rosa tentu akan membaginya di media sosial Facebook. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, terutama untuk Ibu Renci. Terima kasih atas pengetahuan, kemudian ide-ide menarik yang Ibu tampilkan tadi untuk peserta kita pada sore hari ini, dan melihat bagaimana fenomena linguistik pada sosiolinguistik pada saat ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu,
dan selamat sore, dan tentu saja kami tunggu partisipasi Bapak Ibu di kelas daring linguistik yang lain. Sebagai informasi di tanggal, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, 28 ya Pak Laga ya, 28 September. Ya. Ya, 28 September ada kelas linguistik dengan Pak Nick Williams. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri mari kita berfoto bersama. Mbak Rosa, saya silakan. Ini ada 3 layar. Sudah siap ya, video di-on-kan dulu. 1, 2, 3. Kemudian lanjut lagi Mbak Rosa, laman kedua. Pak Basori, selamat sore. Yang bisa saya sapa Bu Wayan Sumitri, kemudian Ibu